Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan HAMTI yang kedua. Waktu pertemuan pertama kita bahas mengenai manajemen SDM, bagaimana mengelola orang, bagaimana fungsi dan tugas dari satu departemen SDM. Nah, sekarang kita hari ini mempelajari secara garis besar dulu terkait apa sih fungsi dalam suatu industri itu sebagai satu tim atau departemen manajemen keuangan. Nah, ini saya sudah siapkan materinya. Terkait dengan materi keuangan. Kelihatan sini? Kelihatan? Kelihatan. Oke, pengantar ini untuk memberikan wawasan dari 5 faktor produksi itu kan salah satunya adalah money. Jadi man, money, material, method, mesin. Money ini seorang industrial engineer harus minimal tahu lah mengenai yang dimaksud dengan manajemen keuangan. Jadi tujuan dan fungsi manajemen keuangan di dalam sebuah industri pastinya pasti berbeda-beda ya setiap organisasi. Cuman secara umum fungsi keuangan adalah seluruh aktivitas, namanya keuangan, manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas. Ada yang ini yang masuk ya. Susah juga nih bolak-balik. Kayak gini aja deh. Keuangan ke seluruh aktivitas yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dan menggunakan dana untuk dialokasikan dananya. Jadi tugas seorang manajer keuangan adalah terkait dengan kegiatan bagaimana mendapatkan dananya untuk membiayai atau mengalokasi suatu proses industri atau suatu organisasi. Pengalokasian dana itu dalam rangka untuk pembelanjaan. Nah, di dalam industri kan biasanya kan harus dia menjual, dari menjual dapat uang, kemudian diputar lagi, beliin barang, dari barang kemudian diproses di industri, buat gaji buat apa, terus kemudian jadi barang itu dijual lagi, dapat uang lagi, terus jadi ada perputaran. Ini kegiatan yang mengalirkan dana itu orang-orang keuangan. Jadi manajemen keuangan juga adalah mengatur kegiatan-kegiatan. Jadi ada pengaturan. Ini kalau misalnya keluar uang dana sekian, nah ini harus tanda tangannya si A, si B, si C. Terus kemudian proses untuk dapatkan dana, ada pembelian, itu harus melakukan A, B, C, cek keuangan. Nah, kalau membelanjakan berarti harus cek dulu uangnya masih ada enggak dan sebagainya. Kalau ternyata uang itu kehabisan, berarti harus nyari uang, mendapatkan pinjaman misalnya melalui bank, melalui berbagai macam dana untuk memodali dulu gitu. Nanti sebelum dapat uang lagi ke depan. Jadi perputaran uang. Jadi manajemen keuangan adalah suatu kegiatan, termasuknya adalah perencanaan, direncanakan keuangannya, perputarannya. Terus kemudian penganggaran, kemudian diperiksa kalau ada pembuktian terjadi transfer berarti harus ada dibuktikan. Kemudian ada dana, terus kemudian dia membelanjakan si karyawannya, harus ada bukti-bukti dan sebagainya. Ini adalah totalnya pengelola, kemudian dikendalikan, dan kalaupun habis berarti harus cari dana segar untuk memperoleh perputaran lagi dananya supaya organisasi bisa berjalan semestinya. Dan manajemen keuangan, proses fungsi dari manajemen keuangan adalah perencanaan. Jadi satu adalah perencanaan. Jadi fungsi manajemen keuangan adalah melakukan perencanaan, membuat rencana masuknya berapa, keluarnya kapan, terus kemudian untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada saat di proses industri. Terus kemudian
Itu perencanaannya. Baru penganggaran, dianggarkan, oh tahun ini dianggarkan untuk marketing total biaya itu sekian. Itu kan direncanakan, jangan sampai itu melebihi batas. Jadi nanti ada rambu-rambu kalau dia keluar dananya lebih melebihi itu tidak sesuai dengan yang direncanakan, akan menjadi warning. Kalaupun ada dikeluarkan terpaksa harus ada pertimbangan khusus. Ya. Kemudian mengelola keuangan tuh dalam menggunakan dana perusahaan, memaksimalkan dana itu perusahaan. Kemudian pencarian keuangan ini kalau misalnya dananya kehabisan nih, nggak ada pemasukan tapi pengeluaran terus, dan perlu ada satu pencarian dana segar supaya bisa tetap hidup si perusahaan ini. Ya, karena fluktuatif pesanan order kan bisa fluktuatif. Baru penyimpanan keuangan. Nah, setelah dana dapat pun disimpannya di mana? Di bank, kemudian di bank 1, bank 2, bank 3, ataupun sistemnya berjenjang. Kita perusahaannya rekening di perusahaan, kemudian dicairkan ke ada perusahaan kas besar, kemudian ada kas kecil. Kecil itu yang kira-kira 1 minggu kira-kira keluar apa aja ini. Jadi kasih dana tapi tidak semuanya di. Jadi nanti kita bikin semacam barir, jangan sampai semua dana kalau terkuras satu rekening bisa hancur kita. Jadi harus bisa gitu, ada aliran-aliran dana itu. Kemudian pemeriksaan, evaluasi itu pengendalian. Perlu ada suatu evaluasi sehingga keuangan itu benar-benar ini ya, keuangannya perusahaannya sehat apa enggak gitu. Kemudian ini ada pemeriksaan audit internal, itu penting juga untuk merapihkan administrasi dan juga betul jangan sampai nanti ada yang korupsi, ada bukti-buktinya dan sebagainya. Ini adalah fungsi-fungsi. Secara umum tugas pokok manajemen keuangan satu adalah mendapatkan dana perusahaan, ya, atau dalam rangka kebijakan perusahaan. Bagaimana dapatkan dana perusahaan itu, kemudian bagaimana menggunakan dana itu untuk investasi, dan juga untuk bagaimana dalam rangka membagi keuntungan kalau itu saham atau bagi hasil. Kalau dia punya ada pemiliknya ada 3 ya tinggal bagi gitu, sesuai dengan berapa jumlah investasinya. Kemudian seterusnya fungsi dari bagaimana memperoleh dana ini, menggunakan alokasi dana ini, di mana harus jelas bagaimana memperoleh dananya ini untuk kegiatan, untuk digunakan dana kegiatan apa, misalnya untuk pegawai. Nah, dana pegawai itu diperoleh dari apa? Dari modal, dari hutang, dari apa? Jadi nanti harus jelas. Nah, itu yang kita namakan disebut dengan neraca. Jadi neraca itu adalah fungsi untuk memberikan gambaran secara keseluruhan posisi dari keuangan tersebut. Next kita tujuan perusahaan sebenarnya memaksimalkan keuntungan, sehingga total yang akan kita peroleh hasilnya harus bagaimana sebanyak mungkin dan ongkos serendah mungkin. Nah, itu fungsi-fungsi keuangan. Jadi jangan heran kalau kita ketemu dengan orang keuangan pasti pertanyaannya nelitik. Wah, jadi bikin kesel juga kan. Jadi harus lebih detail, lebih ada buktinya. Kemudian kalau perlu ada penawar, ditawar lebih rendah lagi. Nah, itu orang-orang keuangan seperti itu ya, lebih ke memaksimalkan laba. Nah, kelemahannya itu pandangannya jangka pendek. Yang penting kita, tapi jangka panjangnya suka nggak diukur gitu. Dan juga mengabaikan unsur-unsur waktu dan selalu meninggalkan aspek sosial. Jadi hal-hal daya non teknis kadang-kadang suka tidak diperhitungkan. Kemudian maksimasi dari kemakmuran. Intinya adalah bagaimana kita memperoleh dana itu kemudian diputar dan sehingga menghasilkan keuntungan dan untuk kesejahteraan kita semua, untuk karyawan, ada bonus, ada apa gitu.
Kemudian nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nah, ini penting juga. Kalau pencatatannya rapih perusahaan itu tentunya akan menarik bagi kalau dia mau di-offer sahamnya ataupun dibeli oleh orang lain. Kalau ini akan dijual tentunya akan lebih bagus. Sistem keuangannya udah bagus. Jadi kalau kita dapat mau orang membeli perusahaan tersebut ternyata kacau keuangannya, orangnya nggak bagus sistem administrasinya, orang juga ogah beli gitu. Kecuali nanti kalaupun beli nanti dipikirkan asetnya, kalau yang pengolahnya diganti semua. Nah, bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang diperjualbelikan merupakan indikator nilai perusahaan. Jadi perusahaan itu menjadi sebuah nilai bagi kalau kita jual beli sahamnya. Fungsi manajemen adalah fungsi untuk mengendalikan mengendalikan likuiditas. Likuiditas itu adalah aset-aset yang kira-kira bisa gampang dicairkan. Contoh mobil, kemudian tanah. Itu kan berbentuk aset ya, yang bisa gampang dicairkan atau dijual atau dalam bentuk tabungan, itu likuiditasnya tinggi. Makanya ada istilah likuiditas itu adalah satu aset yang memang gampang dicairkan, tapi yang semakin susah dicairkan ya, makanya disebut likuiditasnya gimana, tinggi. Kalau tinggi berarti gampang dicairkan, banyak yang mau kalau ada yang mau beli gitu. Fungsi dari pengendalian laba mengenai keuangan ini harus dikendalikan biayanya, menentukan harganya. Itu orang keuangan dulu tuh yang nentuin. Kalau misalnya industri, kita bikin pabrik tuh, terus kemudian harga jualnya berapa, jadi hitung sendiri. Nanti orang keuangan yang bilang harga pokok produksinya sekian pak, kalau kita mau jual segini kita untung sekian. Nah, dia orang keuangan tuh yang nentuin harga, terus merencanakan laba, mengukur biaya, itu orang keuangan. Nah, biasanya gitu. Tapi kalau jangan sampai gini, orang industrial engineer juga harus paham tentang keuangan. Jangan sampai kita bodoh-bodoh amat gitu, nanti kita dibodoh-bodohin sama mereka kalau kitanya lengah dan tidak paham betul. Jadi sebelum ini memang harus paham mengenai keuangan. Kalau kita akan menjadi pengelola industri, dan kita kan lulusan industrial engineer itu ke depan salah satu kemampuannya adalah bagaimana mengelola industri. Mengelola industrinya adalah salah satunya mengelola keuangan. Dia paham juga. Walaupun secara praktek detail bisa saja nanti orang keuangan yang bilang, tapi kan dikasih laporan ke kita, orang industrial engineer kalau nggak paham mengenai laporan mereka, itu ya kelihatan banget kita memang lemah. Jadi harus paham betul mengenai laporan keuangan, apa yang dimaksud sama mereka. Kemudian fungsi manajemen dalam hal ini harus melakukan manajemen terhadap aktiva dan manajemen terhadap dana, yang itu sudah saya ceritakan gitu ya. Kemudian laba ekonomi. Nah, kita penting juga harus paham ini, labanya berapa gitu, berapa persen sebagai hasil bagaimana uang itu disimpan di bentuknya, apakah dari bentuk harta, aset, atau piutang atau hutang. Ini harus kita paham betul. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan laba akuntansi atau laba yang diperhitungkan secara akuntansi, termasuk balik modal kapan dan lain sebagainya. Ini menjadi satu pembelajaran kita. Nanti kita belajar investasi berapa gitu. Nah, nanti ke depan kalian juga nanti kalau di PLO itu plan layout atau tata letak pabrik, pada saat sudah bikin tata letak, kemudian dihitung berapa investasi yang harus dilakukan, kira-kira berapa modal yang harus diperlukan untuk memutarkan roda ekonomi industri tersebut. Jadi mau tidak mau kalian harus belajar mengenai uang. Apa yang bagaimana suku bunga, bagaimana permodalan, investasi, suku bunganya bagaimana. Kalau kita pinjam uang harus tahu, paham suku bunga. Kemudian kalau kita keluarkan untuk mencari dana
obligasi. Saya kemudian masalah lain juga, masalah akuntansi dan masalah-masalah yang lain dalam proses ini ada satu pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan keputusan kepada kita. Kalau kalian pernah dilihat di grup Fanti, kan saya pernah keluarkan satu link untuk ke YouTube ya, mengenai apa sih teknik industri. Jadi teknik industri itu ada 3. Pertama adalah dia mampu melakukan rekayasa industri, bikin pabrik kayak tata letak pabrik ya, seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana merekayasa suatu sistem industri. Jadi yang tadi berbentuk fisik, yang kedua non fisik, yaitu sistem informasinya itu seperti SOP, sistem informasi teknologi, misalnya termasuk sistem informasi manajemennya gitu ya. Nah, bagaimana pengaturannya? Kita bisa merancang sebuah sistem informasi dan ekonomi teknologi gitu ya. Yang ketiga, kemampuan terakhir itu adalah kemampuan mengelola atau kemampuan memanage sebuah industri. Kalau industri kan terkait dengan pemasaran, terkait dengan SDM, proses produksi, investasi, kemudian berapa bahan bakunya, kemudian penyimpanannya di mana, distribusinya seperti apa. Semuanya. Berarti ya kita memang harus betul-betul menguasai bagaimana mengelola sebuah industri. Jadi kan, saya ulangi, kemampuan industrial engineer ada 3. Pertama adalah merancang sistem manufakturnya, bagaimana investasinya manufaktur itu. Yang kedua, sistem informasi, sistem manajemennya, sistem metodologinya, teknologinya dan sebagainya, itu adalah nomor 2. Yang terakhir, yang tadi 2 itu kemampuan merancang, yang nomor 3 ini kemampuan memanage atau mengelola sebuah industri. Jadi itu apa yang sepintas pengantar mengenai apa sih fungsi manajemen keuangan pada industri dan kenapa kita harus paham juga mengenai keuangan. Nanti ini kan baru pengantar. Nanti pertemuan ke depan 2 minggu lagi kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan, bagaimana, apa pahamnya, istilah-istilahnya, apa yang disebut dengan neraca, apa itu dimaksud dengan rugi laba dan lain sebagainya. Kalian akan, jadi supaya kamu kalau nanti dapat laporan keuangan dari orang keuangan, kita ngerti ini maksudnya apa. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti. Itu kan lucu, industri engineer nggak ngerti tentang laporan keuangan. Oke? Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Ini pesertanya ada 8. Karena ini memang ini nggak ada pengaruh sama nilai. Cuman ini bagi orang-orang yang ingin belajar aja mengenai teknik industri. Ya, manfaatnya juga buat kalian nanti kalau udah lulus. Kan sebenarnya kalian itu salah satu bukti Untag itu udah menjadi kampus merdeka. Jadi nggak perlu harus mengacu kepada satu kurikulum di kampus, belajarnya udah fix seperti itu. Tapi kan di luar juga kalian harusnya belajar seperti ini, karena ini adalah himpunan, ya belajar di himpunan ini. Kalau kamu masih pengen dapat lebih banyak lagi, kamu ya beli bukunya. Kalau nggak ikut training di luaran sana yang berbayar. Gitu.
Tapi ke depan sih mungkin bisa jadi kita bisa mengeluarkan sertifikat tambahan untuk kalian untuk training-training tertentu ya, yang memang dibutuhkan sebagai ijazah pendamping. Jadi nanti entah itu dari HAMTI atau kerjasama dengan satu perusahaan di luar sana yang bisa mengeluarkan sertifikat pendamping. Oke, ada pertanyaan mengenai keuangan atau di luar keuangan juga boleh. Ya, Mas Andika kayaknya mau nanya tuh kayaknya. Enggak ya? Ada yang lain? Memang PR orang industrial engineer tuh banyak banget yang harus dipelajari. Sangat banyak. Kalau teknik mesin ya cuman bidang teknik mesin, tapi kalau teknik industri itu kita ada 5 faktor itu loh yang harus dikuasai. Manajemen keuangan atau manajemen SDM, manajemen SDM, money, keuangan, material, manajemen materialnya atau pengelolaan perancangan atau materialnya, money, material, metode dan teknologi, metode, SOP, sistem manajemen, termasuk sistem manajemen ISO 9000, banyak banget. Nah, ini bisa kita pelajari. Yang terakhir mesinnya itu baru kita ini agak lebih dalam mungkin di mesin. Cuman kan kalau teknik industri, mesin itu salah satu sub yang dipelajari aja. Jadi tidak ada tuntutan seorang industrial engineer itu bisa memperbaiki mesin, bisa merancang mesin. Tidak. Cuman kalau kita ternyata punya kemampuan merancang mesin, ya alhamdulillah. Kita mempelajarinya 5 bidang. Kalau kemampuan diukur tadi 3. Rekayasa sistem manufaktur, rekayasa sistem informasi, sistem industri. Yang ketiga adalah kemampuan manajemen industri. Oke. Jangan bosan ya kalau saya ngomong terus supaya nanti kan akan terbuat di otak dia. Apa? Oke. Supply chain sama PPIC. PPIC itu sebenarnya kalau gampangnya itu manajemen aliran. Kalau memanage aliran, kayak kamu tuh gimana ya? Ada pipa tuh, kamu pipa dari A sampai Z, manajemen aliran. Manage aliran, pertama masuk si aliran pertama dari sumbernya, kemudian dari sumbernya dari misalnya aliran itu kayak sungai misalnya dari air nyusu sungai, di manage supaya nanti ini jangan bocor tapi lancar alirannya terus sampai ke titik terakhir. Kalau di industri itu kan mulai dari misalnya contoh kamu bikin produknya apa ya, produk meja kursi lah. Kursi ini kan sebelumnya ada potongan-potongan kan sebelumnya. Ini supportnya dari mana? Kursi kita kan merancang merekayasa atau bikin kursi. Kursi itu kan ada bagian-bagiannya, ada besi, ada rotannya, ada pakunya, ada apa. Ini kan harus ada supply dari perusahaan orang lain. Nah, kayak contoh ada pabrik rotan, tapi salah satunya adalah rangkanya dari besi. Berarti dia harus partner dengan perusahaan pengelasan besinya sampai rangka besinya itu perusahaan yang lain. Kemudian rotan harus kerjasama supplier untuk rotan. Nah, yang supplier rotannya itu ternyata didapatnya dari Kalimantan. Berarti industri rotan Kalimantan juga punya peranan untuk membangun, untuk sampai si barang itu nyampe ke kita. Nah, terus kemudian paku, berarti di pabrik paku, supplier pabrik paku, kemudian pabrik pakunya juga sendiri.
terus dari mulai sumber awal, termasuk tadi rotan itu berawal dari hutannya cukup nggak gitu. Nah kita rantai sampai ke pabrik kita juga mikirin gimana caranya dipasarkan, didistribusikan ke siapa, ke agen ini, ke agen itu, terus kemudian di pasarnya kemana, pasarnya ke Eropa, ke Nusa Tenggara, ke Asia atau ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya, supaya ini kan rantai supply itu dari mulai bahan baku kemudian nyampe ke kita nanti kan diolah jadi kursi nanti dipasarkan sampai ke pasar langsung. Saat ini kita itu selalu memikirkan, selalu ada batas-batas waktu, batas-batas pekerjaan. Ini perusahaan ini ngerjain sampai ini doang, dari sini nanti diolah lagi ke perusahaan ini, diolah lagi ke perusahaan A, B, sampai jadi barang dipasarkan ke internasional, sampai ke internasional, ke nasional dan sebagainya. Nah, zaman dulu karena tidak ada pensuplai, tidak ada konsep mengenai supply chain, istilahnya dulu tuh masih logistik. Kalau logistik tuh mikirnya bagaimana memenuhi pasar dalam memenuhi kebutuhan pada satu sistem itu aja. Cuman kalau supply chain itu sampai mulai dari titik, jadi di manage oleh satu namanya manajemen supply chain untuk mengatur perjalanan dari bahan baku, dari berbagai ribu bahan baku ini bisa diproses sama kita, proses kita sampai ke dipasarkan ke sana. Jadi manajemen rantai supply itu memanage aliran bahan baku dari awal bahan baku menjadi bahan jadi, kemudian dipasarkan sampai ke luar atau ke pasar yang tepat sesuai dengan pasar. Nah, ini yang dimaksud dengan manajemen aliran atau dengan rantai supply. Jadi memanage rantai supply. Nah, yang paling gampang tuh mungkin contohnya, mobil. Perusahaan Jepang itu bikin pabrik ada di mana-mana. Ada di Jepang, ada di Indonesia, ada di Thailand, di seluruh dunia. Konsep supply chain ini adalah kalau diproduksinya banyak, pasti harganya akan lebih murah. Bayangkan kalau di Indonesia, semua pabrik di Indonesia ini fokus, misalnya perusahaan Jepang fokus untuk bayangkan kalau di Indonesia semua merek, mau sedan, mau MPV, mau apa, semua dibikin di satu pabrik itu. Bayangkan bahwa itu akan terjadi, harganya akan naik, harganya akan jauh lebih fantastis, lebih tinggi, karena skala ekonominya nggak dapat, karena kan pasarnya. Jadi untuk memenuhi pasar Indonesia, semua merek atau semua model mobil itu dikerjain di Indonesia semua, maka akan harganya akan naik, sehingga ada yang disebut konsep dengan global supply chain management. Itu adalah mensimplifikasi. Jadi setiap negara punya fokus masing-masing. Misalnya Thailand fokus kamu sedan, Indonesia fokus MPV, semacam kayak mobil Xenia. Nah, itu fokusnya di Indonesia. Model hardtop ada di negara lain lagi. Jadi karena fokusnya setiap masing-masing negara punya fokus, sehingga harganya lebih bisa dipepetin lagi. Nah, tinggal masalah distribusinya aja, masalah pemasaran. Kalau sedan ngambilnya dari Thailand, dari Malaysia, itu sedan semua. Makanya di Malaysia, kalau kamu ke Malaysia, mobil kebanyakan sedan, nggak ada ya model mobil di Indonesia. Di Indonesia banyaknya MPV, multi-purpose vehicle. Jadi kalau di Indonesia, di Malaysia itu sedan semua. Jadi
nanti pasar Thailand juga produksi sedan, karena teman saya pernah kerja di Thailand itu di pabrik sedan. Jadi setiap negara akhirnya punya fokus sendiri. Pada saat pemasaran nanti dia barang aja nanti tuker ini produknya butuh sekian, tinggal kirim ke sini. Nah, terkait dengan supply-nya, rantai supply-nya kan dia di Indonesia sampai ke di Tegal ya. Di Tegal itu kan banyak industri itu kan rantai supply semua sampai ke bawah. Jadi semua dikasih peranan untuk melakukan dari yang kecil itu menjadi dari yang komponen-komponen kecil atau supply-nya ke sini terus nyambung ke koneksi lagi ini disambung, jadi memanage aliran dari yang komponen kecil sampai ke pasar itu dimanage oleh satu manajemen khusus. Jadi nanti dia ngurusin kontrak kerja dan sebagainya. Ini satu kasus contoh. Begitu pula dengan saya pernah, nah di Eropa contoh, di Eropa itu ada kebutuhan misalnya masalah rotan, masalah kursi, masalah furniture. Mereka kan sangat nggak terlalu banyak. Dia butuh supply dari Asia. Makanya di manage rantai supply-nya sampai ke Asia, siapa yang kerjain? Tergabung di satu komunitas namanya AMRI atau BSC. Dia punya bisnis sosial compliance inisiatif BSC. Nah itu juga menjadi bagian. Nah itu kan skala besar ya, skala antar negara, antar perusahaan itu di manage. Skala kecil, secara kecil di dalam internal perusahaan itu adalah PPIC, Planning, Production, Inventory, Control. Jadi fungsi dari departemen itu adalah merencanakan produksi, kemudian mengukur nanti rantai supply ke belakangnya kan bahan bakunya, kecukupan inventorinya disiapkan ada. Nah yang memerintahkannya itu bidangnya PPIC. PPIC itu semacam otaknya produksi ya. PPIC itu adalah otaknya produksi, di mana jadi kalau dari marketing itu ada pesanan sekian ribu, sekian banyak, itu si informasi itu dilarikan kepada PPIC. PPIC itu yang akan merancang kira-kira jadwal produksi pabrik kita apa ya, hari ini ngerjain ini, besok ngerjain ini, besok ngerjain ini. Tapi selain penjadwalan itu harus dipikirin kira-kira kesiapan bahan baku kita ada nggak ya, cukup nggak? Kalau cukup berarti harus beli. Nah nanti dia perintahkan kepada purchasing, kamu beli dulu, ini soalnya jadwal produksi tanggal segini harus jadi, kamu harus bawa bahan bakunya tanggal segini udah siap, oke? Terus ke bagian produksi, siap ya produksi. Kalau udah siap produksi, nah dia memerintahkan ke orang produksi untuk menjalankan, jalan. Nah bagaimana supaya dia akan sesuai dengan jadwal ini? Dia kasih instruksi semacam perintah kerja atau work order atau apalah, itu dikelola, dikendalikan satu departemen itu yang mengendalikan semua, dari mulai setelah dapat pasar diterjemahkan ke dalam jadwal produksi, dari jadwal produksi diterjemahkan kepada MRP. Jadi sistem atau pengelolaan PPIC itu tergantung sistem produksinya. Kalau PPIC pabrik kapal terbang atau pabrik kapal laut, itu sistemnya akan berbeda cara mengelolanya, itu dengan menggunakan teknik manajemen proyek. Tapi kalau produksinya berdasarkan kayak untuk memenuhi stok, untuk memenuhi konsumen, nah itu menggunakan sistem MRP 2, yaitu mulai menerjemahkan, karena pasti akan laku ya, tapi dapat sekian, ada yang bukan yang pesan, dipakai ramalan tanggal segini kira-kira akan dapat sekian, diterjemahkan ke dalam jadwal produksi, baru itu adalah MRP. Tapi ada juga dengan pakai sistem just in time. Just in time itu sesuai dengan pesanan, kayak Toyota. Kan Toyota bukan produksi
pasti laku, atau produksi yang produksi berdasarkan kebutuhan, kayak misalnya beras itu kan pasti laku ya. Tapi kalau produksi mobil kan belum tentu laku karena bukan kebutuhan primer. Jadi dia sistemnya berdasarkan pesanan. Ada yang pesan baru. Nah, dengan sistem just in time itu dia akan sistemnya sistem tarik, bukan sistem dorong. Kalau tadi MRP sistem dorong. Jadi dorongnya dari pesanan, mau nggak ada yang pesan tapi diproduksi. Nah, itu adalah sistem dorong. Kalau sistem tarik, kalau ada yang pesan baru dia produksi, makanya sistemnya inden. Kalau mobil itu kerjanya bayar uang muka sekian, baru dipesankan di pabrik nanti kan perjalanan proses kira-kira sebulan baru bisa mobil itu diantar kepada kita. Nah, sistem itu adalah sistem just in time. Kemudian ada pakai kanban, pakai apa, itu adalah teknik-tekniknya. Dan juga ada sekarang sistem namanya otomatis. Sistem otomatis artinya dia bisa dia produksi, jadi fleksibel. Jadi pengertiannya dia bisa kerjakan pesanan, bisa produksi besar juga bisa. Dan satu sistem itu bisa mengerjakan berbagai macam produk, tapi yang sejenis ya. Misalnya kalau mobil itu bisa tipe mobil ini, tapi sama mobilnya. Misalnya semacam Avanza kan macam-macam tuh, ada yang tipe A, B, C, D, ada tambahan, ada aksesorisnya dan sebagainya gitu aja. Kira-kira itu mengenai gambaran PPIC dan supply chain management. Panjang tapi nggak tahu ngerti apa nggak ya. Tapi sebenarnya bisa juga nanti kita presentasikan secara ini. Tapi paham ya secara ini kata-kata. Dikit. Syukurlah. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Halo? Nggak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu. Nah, kita lanjut mungkin besok kita bikin lagi. Setiap 3 hari ini diajar untuk mengejar pemenuhan wawasan terkait tambahan wawasan mengenai bidang-bidang yang tidak terjadwalkan di kampus kita. Besok kemungkinan akan saya presentasikan terkait dengan manajemen pemasaran. Yang umum aja dulu, pemasaran. Walaupun misalnya ada sedikit yang udah tahu, ya mungkin pas ketemu saya akan lebih luas lagi wawasannya ya. Kalau belum ya mungkin perlu. Makanya saya selalu mendorong kepada mahasiswa untuk teknik industri untuk rajin belajar atau rajin mencari ilmu di luaran sana, karena masih banyak pengetahuan. Jadi memang yang orang industrial engineer itu adalah kemampuan integralnya, kemampuan integral itu apa ya? Keseluruhan. Jadi kalau yang lain lebih ke spesialis, misalnya konsentrasi energi, ya spesies itu, tapi dia nggak bisa, ilmunya belum sampai kita bisa jelaskan keuangannya, manajemennya, dia nggak akan tahu. Tetapi kelemahan kita, kalau lebih detail ya kita lemah di detail gitu. Jadi memang kita di kemampuan integralnya, kemampuan untuk merangkum semua bidang. Memang spesialisnya diciptakan untuk itu. Jadi kalau saya nih ngobrol sama orang ekonomi nyambung, saya dengan akuntansi nyambung, dengan pertanian, dengan apa nyambung, selama itu kaitannya dengan. Makanya kebanyakan teknik industri itu banyak jadi pengusaha, banyak jadi manajerial industri, banyak jadi bidang PPIC, bidang quality, bidang konsultan, banyak. Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi. Oh, baru masuk. Udah lewat ya. Mungkin nanti ada Oke, masih jalan. Mudah-mudahan kalau yang baru terlambat kalian bisa ikuti videonya nanti setelah dikirim. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.